ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Nanda
dari Fakultas Bahasa dan Budaya bersama teman-teman akan melayani Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha Jumat 4 Juni 2021. Tema kita saat ini sangat menarik, Gerutumu Harimaumu. Namun sebelumnya, mari bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kudus, selamat siang Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang telah Kau curahkan pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami akan melaksanakan ibadah Maranatha Family Fellowship ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya ibadah kami dapat berkenan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, teman-teman, walau saat ini kita masih dalam masa pandemik, bencana, masalah ekonomi, dan sebagainya, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah jauh dan tidak berakhir untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam mengawali ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, Bukan Karena Upah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terkadang kita seringkali berbuat dosa melalui perkataan yang kita ucapkan. Terkadang tanpa kita sadari, kita telah menyakiti hati sesama kita melalui perkataan yang kita ucapkan. Saat ini, mari bersama-sama mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Biarlah setiap kata dalam lagu ini menjadi ungkapan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya.
Dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 hingga yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Gue mau cerita nih. Kenapa? Udah lama nih lo gak cerita sama gue. Gue lagi bingung banget. Kemarin gue ribut lagi sama papa. Terus Aduh, ribut lagi. Kenapa sih papa lo tuh? Terus gimana? Terus lu tahu kan, mama gue nggak pernah pulang lagi. Padahal mama juga tahu kalau gue nggak akur sama papa. Lu udah pernah coba hubungin mama lu belum? Atau ya minta tolong papa lu buat hubungin mama lu mungkin? Kalau bisa juga udah gue lakuin. Susah juga ya? Teman gue juga ada tuh ceritanya sama persis sama kayak lu. Sepupu gue juga katanya orang tuanya baru cerai. Lu masih enak, masih dibayarin kuliah, masih ada transferan bulanan. Nah, kalau gue harus kerja sambilan tiap weekend. Belum lagi adik gue tuh, kadang-kadang suka minta duit buat nongkrong lah, buat lapa lah. Udah tahu kakaknya banyak perluan. Iya ya, banyak yang lebih susah lagi hidupnya. Iya, tau nggak? Lagian orang-orang yang cerita sama gue tuh ya, ceritanya suka aneh-aneh tau nggak? Ada yang ditipu pacarnya lah, ada yang keluarganya bangkrut, ada yang disuruh pulang kampung karena dia bolos terus. Nggak tahu sih, gue nggak ngerti. Lu kan rumah masih ada, mobil masih ada, orang tua lu masih lengkap dua-duanya. Mungkin karena lu anak tunggal kali ya, makanya uang jajan masih lancar. Kalau gue mana ada yang kayak gitu. Iya ya, lu bener juga. Yalah, udah gak usah bahas yang kayak gitu, jadi suram, jadi gak enak ya. Mending ini nih, gue tuh mau ngasih liat ini dari kemarin. Nih. Gue mau cerita nih. Kenapa? Gue lagi bingung banget. Kemarin gue ribut lagi sama papa. Terus lu tahu kan, mama gue nggak pernah pulang lagi. Padahal mama juga tahu kalau gue nggak akur sama papa. Udah berapa lama ya semenjak mama lu pergi tuh? Udah mau 6 bulan kayaknya. Udah lama juga ya. Gue ingat banget pas waktu itu lu cerita sama gue. Kadang gue mikir, kalau waktu itu gue nggak bilang ke mama soal papa yang pergi ke klub itu, mungkin mama nggak bakal pergi. Atau mungkin kalau aja gue punya adik, mungkin mama bakal lebih belain pulang. Mungkin pikirnya gue udah gede kali, makanya nggak masalah ditinggal. Lu udah gede juga bukan berarti lu gak butuh orang tua kan? Pernah gak sih lu mikir kalau lu tuh gak ada bagusnya lahir di dunia? Hidup tuh kayak cuman bahagia sesaat, sebelum jadi kacau cuma karena lu udah dibilang dewasa. Kayak kita tuh lagi road trip, yang awalnya semuanya damai, jalanannya indah, terus tiba-tiba jalanannya berubah jadi turunan yang gak tahu ujungnya di mana. Dan kayak mobil lu belum. Hey, Dari situ ya tinggal tunggu nasib aja. Antara tiba-tiba ada keajaiban entah dari mana, atau ya lu mati di ujung jalan. hey, dengerin gue ya. Gue gak maksud ceramahin lu, tapi gue yakin kok pasti ada jalannya. Ya, buat sekarang gue juga gak tahu gimana sih. Tapi kita bisa pikirin bareng-bareng kan? Oke. Kalau remnya blong, loncat dari mobil mungkin? Hah? Gila lu. Iya bakal berdarah sih, tapi seenggaknya kan kita nggak mati. Bentar, kenapa lu jadi ada di dalam mobilnya juga ya? Kan yang hidupnya gak jelas cuma gue doang. Oke. Misalnya lu loncat dari mobil nih, terus gue datang ke situ, gue bawa kotak P3K, mau gue panggil ambulans. Bisa kan? Tapi nggak tahu lo turunannya di mana. Kan lu juga butuh arah. Oke. Kalau misalnya gue nggak bisa ke sana pun, pasti ada yang bisa kok. Gue bakal cari orang yang memang bisa ke sana. Jadi gimana? Iya. Oke deh. Thank you ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau boleh nyatakan lewat persekutuan ibadah, walaupun lewat virtual yang kami adakan saat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan atas kami semua, terlebih ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk ada di sekitar firman-Mu, dan biarlah apa yang Engkau kehendakilah yang terjadi atas hidup kami lewat firman yang akan kami baca dan dengar. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami semua yang sedia untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Sedemikian jauh bacaan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Tema renungan kita hari ini adalah gerutumu, harimaumu. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita yang sudah kita baca bersama tadi menceritakan tentang bangsa Israel yang menggerutu, yang menyebabkan Tuhan menjadi marah sehingga menghukum mereka. Menjadi pertanyaan, apakah penyebabnya? Dalam bagian Alkitab kita, dalam pasal pertama, juga ada dalam kitab Bilangan pasal 13, menceritakan tentang penyebab Tuhan menghukum bangsa Israel karena menggerutu. Di mana pada awalnya Musa meminta 12 suku Israel untuk mengutus satu orang setiap suku untuk menjadi pengintai tanah Kanaan. Dan kemudian 12 orang ini berangkat ke tanah Kanaan dan mereka melakukan tugas mereka. Dan setelah kembali, mereka pun menceritakan apa yang sudah mereka alami di tanah Kanaan. Sambil membawa buah-buahan hasil tanah Kanaan, mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur.
tanah yang baik. Tetapi mereka tidak mau ke sana. Karena ternyata di sana memiliki kubu-kubu atau benteng-benteng atau tembok-tembok yang kuat dan kokoh yang tinggi sampai ke langit. Dan di sana pula hidup orang-orang yang tinggi besar, yang kuat dan gagah. Bahkan mereka melihat ada orang-orang enak yang dikenal sebagai keturunan raksasa. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk melawan bangsa Kanaan, karena itu mereka pun menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk tanah Kanaan. Karena mereka terlalu kuat. Bangsa Kanaan ini terlalu hebat. Mereka sudah membangun benteng yang kokoh yang tidak akan pernah sanggup dimasuki atau dilewati bangsa Israel. Mereka tidak akan mampu menang kepada orang-orang besar dan tinggi itu. Dan itulah yang kemudian diucapkan, disampaikan berulang-ulang kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi tawar hati. Mereka kemudian memutuskan untuk tidak memasuki tanah Kanaan karena mereka takut dimusnahkan. Dalam pemikiran mereka bahwa Tuhan sebenarnya membenci mereka karena mereka dikeluarkan dari Mesir untuk dimusnahkan di tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun murka dengan apa yang menjadi kesimpulan dari bangsa Israel tentangnya. Bagaimana selama ini dia menjaga dan melindungi mereka seperti seorang ayah terhadap anaknya. Tetapi kemudian mereka tidak mengingat itu lagi. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak akan sanggup melindungi mereka lagi ketika berhadapan dengan tanah Kanaan. Berhadapan dengan orang-orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa perubahan besar terjadi dalam iman bangsa Israel dalam kurun waktu yang cepat hanya dengan mendengar perkataan, ucapan dari pengintai-pengintai. Rancangan Allah sedari awal yang sudah Dia rancangkan sejak Abraham untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, kemudian dianggap sebuah hal yang bohong dan sia-sia, karena ternyata mereka akan mati di Kanaan. Bapak Ibu Saudara, murka Allah tidak bisa lagi dibendung. Dia kemudian menyatakan akan menghukum setiap mereka yang meragukan kekuasaannya dengan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tidak akan diberi kesempatan masuk ke tanah yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pelajaran lewat bacaan kita hari ini? Bahwa setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita, ternyata itu bisa mempengaruhi orang lain
bisa membuat hidup orang lain menjadi berubah. Perkataan-perkataan kita ternyata akan mampu membuat orang lain menjadi orang yang merasa bahwa diri mereka tidak punya makna apa-apa. Sekarang ini dilarang untuk bullying, body shaming, karena ternyata lewat kata-kata dan ucapan yang didengar oleh orang lain yang kemudian sakit hati dan merasa terhina akan bisa membuat orang itu putus asa, bahkan ingin menghabisi nyawanya. Kita banyak lihat ada orang-orang yang merasa tersakiti, terintimidasi, terhina oleh karena perkataan-perkataan. Kita seringkali merasa bahwa ucapan-ucapan kita biasa-biasa saja, hanya berupa candaan. Tapi ternyata di telinga orang yang mendengar, seringkali itu dirasakan sebagai sesuatu yang luar biasa menyakitkan. Sesuatu yang mampu mengubah dirinya menjadi orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena itu banyak orang yang bunuh diri karena merasa dihina, merasa terhina, merasa tidak layak, merasa disepelekan dengan perkataan-perkataan mereka. Ada juga perkataan-perkataan yang bisa membuat kita hancur, membuat kita gagal, membuat kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Karena ucapan-ucapan kita yang tidak terkontrol, ucapan-ucapan kita yang tidak dibatasi. Karena perkataan kita, hubungan satu dengan yang lain bisa retak. Bahkan terjadi permusuhan, dendam kesumat yang bisa berakhir dengan bunuh-membunuh. Kalau diselidiki hanya karena perkataan, hanya karena ucapan. Menjadi tanda awas bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kemudian menjaga agar setiap apa yang kita ucapkan kepada orang lain untuk tidak berlebihan yang sampai membuat orang lain tersakiti. Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6 digambarkan, dinyatakan di sana bahwa lidah yang kecil akan bisa merusak tubuh yang besar. Digambarkan lidah ini seperti nyala api yang dari kecil bisa membakar hutan yang besar. Lidah yang kecil mampu memunahkan hidup seseorang. Itu berarti bahwa mulut kita, perkataan kita, lidah kita akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan orang lain. Karena itu,
kita harus belajar untuk mengekang lidah kita. Berusaha untuk berpikir panjang dulu untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain. Harus pintar-pintar memilih kata-kata yang tepat supaya orang lain tidak merasa tersakiti. Pembelajaran inilah yang kemudian boleh kita ambil dari bagian firman Tuhan kita hari ini, agar supaya yang kita anggap sepele, ya kita anggap biasa-biasa saja, yang kita ucapkan terhadap orang lain, tidak akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang hancur, kehidupan yang berbalik dari apa yang kita inginkan. Karena orang bisa saja dengan perkataannya sendiri memakan dirinya sendiri. Seperti tema kita hari ini, gerutumu harimaumu. Bisa saja ucapan-ucapan kita itu akan berbalik menyerang kita, akan berbalik menghukum kita. Karena itu betapa pentingnya kontrol, betapa pentingnya kita mengekang lidah dan mulut kita setiap kali kita berbicara. Karena Tuhan juga berfirman bahwa seringkali mulut manusia itu penuh dengan pujian kepadanya, tetapi tidak sedikit mulut kita pula yang menghujat Dia. Kita selalu mengatakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya, tetapi dengan mulut kita juga kita menyangkalnya. Kita tidak meyakininya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus tahu cara dan bagaimana untuk mampu membuat kita bisa mengekang perkataan-perkataan kita. Pertama-tama adalah iman kita jangan sampai goyah. Bangsa Israel yang goyang imannya membuat setiap perkataan pengintai-pengintai itu masuk dan meresap, sehingga apa yang selama ini mereka percayai, apa yang selama ini mereka imani tentang Allah yang berkuasa, tentang Allah yang besar, kemudian hancur. Iman mereka tidak bertahan lama. Karena itu, iman yang sudah ada dalam kehidupan kita saat ini, yang meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib, penuh dengan mujizat, jangan pernah tergoyahkan dengan hal-hal dunia ini yang seringkali kita lihat sebagai sesuatu yang lebih besar, yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan, sehingga iman kita menjadi luntur, hancur. Dan ketika iman kita luntur, hancur, maka semua perkataan-perkataan yang menyepelekan, yang membuat kita emosi, yang membuat kita merasa terpuruk, itu bisa masuk dan mempengaruhi pikiran kita, bahkan tindakan kita, bahkan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya dan tidak bermakna. Kaleb
bin Yefune dalam bacaan kita memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa hubungan antara Kaleb dan Allah punya hubungan yang erat. Dan karena itu dia percaya bahwa apa yang dilihat Kaleb bersama dengan teman-temannya di tanah Kanaan berupa tingginya tembok-tembok, besarnya orang-orang itu yang mengerikan dan menakutkan, ternyata tidak membuat Kaleb takut dan gentar. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenalnya. Dia dekat dengannya. Dan karena itu untuk mengucapkan kata-kata yang membuat bangsa Israel menjadi kecil hati tidak dilakukannya. Dia bahkan seperti Musa mau mengatakan bahwa jangan takut dan jangan gentar. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan kita berkuasa. Kedekatan kita dengan Allah yang akan mengontrol kita untuk menjaga lidah kita, untuk tidak menyampaikan sesuatu yang bisa membuat orang lain merasakan tidak nyaman, merasakan tidak enak, merasakan sakit hati, yang kemudian membuat orang lain menjadi marah dan melakukan hal-hal yang melawan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman yang teguh dan kokoh harus tetap terus kita jaga. Jangan sampai itu lemah dan bisa dimasuki oleh kekuatan-kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan. Iman itulah yang akan mampu menjaga hati kita untuk tidak mengeluarkan apa yang tidak penting, apa yang tidak seharusnya diucapkan. Yang kedua adalah bagaimana kita harus dengan hati bersyukur setiap hari ketika menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Hati yang bersyukur akan menjaga kita untuk selalu melihat bahwa Allah kita baik. Allah kita yang akan selalu melindungi kita dan menjagai kita. Apapun masalah, pergumulan yang kita hadapi. Rasa syukur itulah yang kemudian memampukan kita melihat bahwa Tuhan kita besar. Keadaan kita, situasi kita tidak akan mempengaruhi rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau belajar bersama untuk menjaga perkataan-perkataan kita, mengontrol ucapan-ucapan kita, supaya kita tidak menyakiti diri kita sendiri, kita tidak menyakiti orang lain. Biarlah hidup kita tidak menjadi gerutu harimaumu, tetapi kita mampu mengubahnya menjadi ucapanku berkat. Artinya setiap ucapan yang kita sampaikan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini tentang bagaimana kami sesungguhnya harus menjaga, mengekang, mengontrol lidah dan mulut kami ketika mengeluarkan ucapan-ucapan, kata-kata terhadap orang lain. Sehingga kami tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain sedih, tidak membuat orang lain putus asa dengan apa yang kami katakan. Tetapi lebih ajarkan kami Tuhan untuk menjadikan setiap perkataan kami membawa berkat bagi orang lain, membawa damai sejahtera dan ketenangan, memberikan mereka penghiburan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, dan apa yang kami ucapkan akan membawa damai dan sejahtera dimanapun dan kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Saat ini ya Allah, Engkau tahu bagaimana pergumulan bangsa ini menghadapi COVID-19 dan persoalan-persoalan yang lain. Kami hanya mau taruhkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini adalah seizin Tuhan. Dan karena itu kami percaya juga kami anak-anak-Mu akan dikuatkan dan dimampukan melewati semua pergumulan bersama dengan bangsa ini. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan pejabat-pejabat di daerah-daerah. Biarlah kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam hidup mereka, kearifan dan kebijaksanaan dalam mengatasi setiap masalah bangsa ini Tuhan Engkau karuniakan bagi mereka semua. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha. Biarlah ya Tuhan Engkau memakai yayasan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Bahkan setiap orang yang menyaksikan yayasan ini berjalan, berkembang, sehingga mereka mampu melihat dan menyaksikan ada Tuhan di dalamnya. Bagaimana mereka menerima berkat Tuhan lewat setiap program, setiap rencana yang sudah dan sementara dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau pakai setiap mereka yang ada di dalamnya, termasuk rektor, dekan, kepala program, staf, bahkan mahasiswa yang ada di dalamnya, semua yang terlibat dalam yayasan ini Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memberkati anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit, baik yang sakit COVID maupun yang bukan. Kami memohon kekuatan iman yang dari Tuhan untuk menguatkan mereka Bapa dalam menghadapi pergumulan sakit dan penyakit ini. Yakinkan mereka bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Memberkati para medis yang melayani mereka semua Tuhan, bahkan memberkati keluarga yang mendampingi mereka yang sakit. Kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan yang mereka nikmati. Kami juga sama-sama berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia,
mereka yang berulang tahun, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan itu adalah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Karena itu biarlah ya Tuhan, mereka mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka dengan melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, usaha, pendidikan yang sementara mereka jalani. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kami semua yang boleh ada dan hadir lewat ibadah virtual saat ini. Biarlah ya Bapa, Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu apa yang kami rindukan dan inginkan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang akan menunjukkan jalan, memampukan kami untuk tetap tegar, tetap bertahan dalam menantikan janji penyertaan dan berkat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tidak goyah, kami tidak undur, tetapi kami semakin hari semakin mengimani bahwa Tuhan kami dahsyat dan Tuhan kami sanggup untuk menjawab setiap permohonan dan doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan hari ini, lewat peribadatan secara virtual ini, boleh berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami, Gembala kami yang agung. Kami melimpahkan syukur kami hanya kepadamu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarlah dan sambutlah seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sebagai anak Tuhan, setiap perkataan yang kita ucapkan harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan kata-kata yang malah membuat kekecewaan, bahkan membuat perpecahan di antara sesama manusia. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Biarlah kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan penuh kesetiaan dapat melakukannya di tempat kami, dimanapun itu berada, dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengaruniakan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih untuk ikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Maranatha Family Fellowship Jumat depan dengan tema Hidup oleh Iman. Untuk Maranatha Family Fellowship ini semakin berkembang, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi supaya dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Sampai jumpa Jumat depan, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, integrity, care, and excellence.